Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Udara dingin merayapi kulit begitu mobil keluarga Rian memasuki gerbang desa Wonorejo. Pepohonan jati yang menjulang tinggi dengan daun-daun kering berguguran di musim kemarau, seolah membentuk terowongan gelap yang memanjang tak berujung. Matahari sore yang redup hanya menyisakan sedikit cahaya, menciptakan bayangan-bayangan panjang dan menakutkan di setiap sisi jalan setapak yang berlubang. Debu mengepul di belakang mobil, menutupi jejak mereka seolah desa itu tak ingin dikunjungi. Rian mengemudikan mobil pick-up tua pinjaman dengan kecepatan rendah, sesekali mengumpat pelan karena jalanan yang semakin tidak ramah. Di sebelahnya, Sinta memeluk erat Lila, putrinya yang terlelap pulas. Ia sesekali melirik peta usang di tangannya, membandingkannya dengan bangunan-bangunan tua yang tampak satu persatu dari balik pepohonan. Aroma tanah basah bercampur dedaunan kering menusuk hidung, diselingi bau dupa yang samar. Akhirnya sampai juga, Sin. Rian menghela napas panjang, merentangkan tangan sejenak dari kemudi yang terasa lengket. Suaranya terdengar lega sekaligus getir. Lumayan juga perjalanan darinya. Rasanya pinggangku mau copot. Sinta menoleh, menatap wajah Rian yang tampak lelah, namun masih menyiratkan secercah harapan. Harapan yang rapuh, pikir Sinta. Harapan yang dibangun di atas tumpukan janji-janji kosong Rian selama ini. Iya ya, sahut Sinta pelan, sambil mengelus rambut Lila yang berantakan. Suasananya sepi banget ya, tapi udaranya enak, seger, beda banget sama kota. Ia berusaha mencari sisi positif, mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusan Rian untuk kabur ke desa terpencil ini adalah langkah yang benar. Namun, jauh di lubuk hatinya, Sinta merasakan gelombang kekhawatiran yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan tidak nyaman itu sudah menghantuinya sejak mereka meninggalkan kota, seperti ada sesuatu yang menanti di tempat baru ini. Lila yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya mengucek mata kecilnya. Begitu matanya terbuka lebar, ia langsung menunjuk ke arah sebuah pohon beringin tua raksasa di samping sebuah rumah besar yang seolah muncul dari dalam hutan. Dahan-dahannya yang menjuntai seperti lengan-lengan kurus siap menerkam. "Mah, pohonnya gede banget! Kayak rumah hantu di TV," serunya dengan mata berbinar, tanpa sedikit pun rasa takut. Justru kegembiraan yang terpancar dari wajah polosnya. Sinta tersenyum hambar, antara geli dan merinding mendengar ucapan Lila. Entah mengapa, ia merasa perkataan anaknya itu lebih dari sekedar celetukan biasa. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya dengan rambut memutih dan sorot mata teduh namun menyimpan rahasia, berjalan mendekat dari arah pos jaga kecil di ujung jalan. Langkah kakinya yang tenang seolah tak menimbulkan suara. Ia mengenakan baju koko lusuh dan sarung yang sudah pudar warnanya. Di tangannya tergenggam tasbih kayu. "Selamat datang Pak Rian, Bu Sinta. Maaf, saya baru bisa menyambut." Sapanya dengan suara yang lembut namun berwibawa. Bibirnya tersenyum tipis, tapi matanya menyimpan gurat kecemasan yang tak luput dari perhatian Sinta. Rian segera turun dari mobil, menyalami Pak Jaga dengan hormat. Iya Pak Jaga, terima kasih banyak. Kami yang permisi sudah merepotkan. Maaf kami telat," ucap Rian, mencoba terlihat ramah dan sopan. Rian sudah tahu dari almarhum pamannya, pemilik rumah ini, bahwa Pak Jaga adalah penjaga sekaligus sesepuh desa yang sangat dihormati. "Sama-sama Pak, kalau butuh apa-apa, panggil saja saya di pos depan," jawab Pak Jaga. Tatapannya beralih sejenak ke arah Sinta dan Lila, lalu kembali ke Rian. Wajahnya tiba-tiba berubah sedikit serius, sorot matanya menajam. Ia berdeham, seolah menimbang-nimbang kata yang tepat. "Oh ya Pak, Bu, pesan dari saya, tolong jangan beres-beres gudang belakang dulu ya, biar saya saja yang urus." Sinta mengerutkan kening, kebingungan. "Loh, kenapa Pak? Kami niatnya mau rapihin semua biar cepat ditempati. Banyak barang berharga di sana kan?" tanya Sinta. Teringat pesan dari Paman Rian tentang isi gudang yang mungkin masih menyimpan peninggalan berharga. Pak Jaga menggelengkan kepala pelan. "Nggak apa-apa Bu, cuma barang tua semua di sana.
takutnya debu. Barang berharga sudah dipindahkan semua. Intinya jangan sentuh barang yang ditutup kain merah di pojokan sana ya. Itu barang simpanan lama. Biar saya saja yang memindahkan kalau sudah waktunya. Ada penekanan aneh pada kata simpanan lama dan kalau sudah waktunya. Pak Jaga menatap Rian, matanya lurus, seolah menguji seberapa besar pemuda itu percaya pada hal yang tak kasat mata. Itu kain merah, Nak, bukan sembarang kain. Itu penutup sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Sesuatu yang punya sejarah panjang dan tidak baik untuk diceritakan di sini. Yang jelas, ada hal-hal di rumah ini yang sebaiknya dibiarkan tidur saja. Rian yang tadinya hanya mendengarkan tertawa kecil, tawa yang terlalu dipaksakan dan sedikit meremehkan. Hah, siap Pak Jaga, santai aja, kita istirahat dulu ya. Sekali lagi makasih, ucap Rian, mengibaskan tangan, seolah menolak untuk terlalu memikirkan peringatan Pak Jaga. Ia adalah orang yang praktis, baginya barang lama hanyalah barang lama, bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Paling juga isinya perkakas tani tua, pikir Rian. Setelah Pak Jaga berpamitan, Rian dan Sinta mulai menurunkan barang-barang dari mobil. Rumah tua itu memang besar, dengan arsitektur kolonial yang megah, namun tampak usang. Cat dindingnya mengelupas di sana-sini, jendela-jendela tinggi berdebu dan atap gentengnya diselimuti lumut. Namun di balik semua keusangan itu, ada keindahan yang tersembunyi, sebuah aura masa lalu yang kaya namun juga menyimpan misteri. Sinta merasakan energi yang berat di dalam rumah itu, seperti ada banyak cerita yang terperangkap di dinding-dindingnya. Bulu kudanya meriman. Malam harinya setelah Lila terlelap di salah satu kamar di lantai bawah, Sinta dan Rian mulai membereskan sedikit bagian ruang tamu. Mereka menyalakan beberapa lampu minyak karena listrik di rumah itu sering padam. Ruangan terasa dingin meskipun sudah mematikan semua jendela. Gudang belakang itu gede banget ya. Sinta memecah keheningan sambil melipat selimut. Tadi aku lihat ada banyak peti kayu tua sama perabotan yang ditumpuk. Sayang kalau nggak diberesin. Rian, yang sedang menyusun beberapa buku di rak, hanya bergumam. Nanti sajalah, Sin. Kita fokus beresin kamar sama dapur dulu. Besok pagi-pagi, aku mau lihat-lihat pekarangan belakang. Siapa tahu ada pohon buah yang bisa kita jual hasilnya. Sisi pragmatis Rian selalu tentang uang, tentang cara melunasi hutangnya. Tapi rasa penasaran Sinta menguasai dirinya. Peringatan Pak Jaga tentang kain merah justru membuatnya semakin ingin tahu. Tapi Pak Jaga bilang jangan sentuh yang ditutup kain merah. Itu kan aneh. Sinta mencoba memancing Rian. Ya, namanya juga orang desa, Sin. Banyak tahayulnya. Rian menanggapi enteng tanpa menoleh. Mungkin itu cuma kain penutup barang pecah belah, biar gak kena debu. Mendengar respons Rian, Sinta terdiam. Ia tahu Rian tidak akan peduli, tapi ia tidak bisa mengabaikan bisikan halus di benaknya. Bisikan yang memintanya untuk mencari tahu. Dengan alasan ingin mencari kain lap bersih, Sinta menyelinap ke gudang belakang keesokan paginya. Saat Rian sedang sibuk meninjau kebun dan Lila asyik bermain di halaman depan. Gudang itu gelap, pengap, dan berbau apek. Sarang laba-laba menggantung di mana-mana, dan debu tebal menutupi setiap permukaan. Sinta menyalakan senter di ponselnya, menyusuri tumpukan barang-barang tua, kursi rotan yang rusak, lemari buku tanpa pintu, vas-vas keramik yang retak. Jantungnya berdebar kencang saat matanya menangkap sesuatu di pojok ruangan. Sebuah bentuk persegi panjang besar yang tertutup kain merah tua yang tebal. Warnanya sudah pudar dan berjamur. Ini dia, bisik Sinta pada dirinya sendiri. Rasa takut bercampur penasaran. Ia mendekat, mengulurkan tangan yang sedikit gemetar, lalu dengan perlahan menarik ujung kain merah itu. Debu tebal bertebaran di udara, membuatnya terbatuk. Di balik kain itu tersembunyi sebuah lukisan potret wanita. Sinta terkesiap. Lukisan itu benar-benar indah, walau sedikit kotor. Wanita dalam lukisan itu mengenakan kebaya putih keemasan khas bangsawan zaman kolonial. Rambutnya disanggul rapi dengan tusuk konde emas. Kulitnya pucat, hidungnya mancung, bibirnya tipis merah delima. Tapi yang paling menarik perhatian Sinta adalah matanya. Mata wanita itu hitam pekat, seolah tanpa pupil, namun memancarkan tatapan tajam, sedih, dan entah mengapa hidup. Seolah-olah mata itu mengawasinya, mengikutinya. Sinta bisa merasakan gelombang energi yang kuat memancar dari lukisan itu,
dingin dan berat. Ia merasakan bulu kuduknya meremang. Saat Sinta menyentuh bingkai lukisan yang terbuat dari kayu jati berukir halus, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang dari suatu tempat. Padahal gudang itu tertutup rapat. Bau melati busuk yang pekat menyeruak, membuat Sinta mual. Rian masuk ke dalam gudang, mencari Sinta. "Sinta, kamu ngapain di sini? Kan aku bilang jangan ke gudang dulu," tegurnya sedikit kesal. Ia melihat Sinta terpaku di depan lukisan. "Loh, kamu buka juga kain merah itu?" "Ya, lihat deh, Pak Jaga bilang jangan buka, tapi ini cantik banget lukisannya," Sinta berseru, rasa takutnya sejenak terlupakan oleh kekagumannya. Ia melangkah mundur, memberi ruang pada Rian untuk melihat lebih dekat. Rian mendekat, mengamati lukisan itu. "Mana? Wah, iya, lukisan zaman dulu ini. Kayaknya mahal deh," ujarnya. Matanya berbinar bukan karena keindahan seni, melainkan potensi keuntungan finansial. Ia memindai setiap detail, seolah menghitung berapa nilai jualnya. Matanya sempat bertemu dengan mata wanita di lukisan itu, dan untuk sesaat, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Seolah ada pantulan dingin yang menusuk. Ia segera mengenyahkan pikiran itu. Sinta mengusap bingkai lukisan dengan jari-jarinya. "Matanya hidup banget ya, kayak beneran ada orangnya di sana. Kita pajang di ruang tamu aja yuk, di atas perapian, biar rumahnya kelihatan berkelas," Sinta mengusulkan, tanpa menyadari dampak dari keputusannya. Ia membayangkan lukisan itu akan menjadi pusat perhatian di rumah mereka, mengubah suasana suram menjadi lebih elegan. Rian berpikir sejenak. Yakin, nanti Pak Jaga ngomel. Lagian ini kan barang lama, belum tentu bersih. "Biarin aja, kita kan yang punya rumah sekarang," Sinta membalas dengan sedikit nada menantang. "Lagian, masa barang sebagus ini disembunyiin di gudang, malah jadi sarang tikus. Yuk, bantu angkat." Sinta sudah mengambil keputusan. Ia tidak bisa menahan dari daya tarik lukisan itu, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Rian yang selalu mendahulukan kemauan Sinta jika itu tidak terlalu menguras dompetnya, akhirnya mengalah. Bersama-sama, dengan sedikit susah payah karena ukurannya yang besar dan bobotnya yang berat, mereka mengangkat lukisan itu keluar dari gudang. Suara berderit dari engsel pintu gudang yang terbuka dan tertutup lagi secara misterius, seolah mengunci sebuah rahasia. Malam itu, lukisan potret wanita itu sudah terpajang gagah di atas perapian di ruang tamu utama. Nyala lilin dan lampu minyak yang remang-remang membuat mata wanita di lukisan itu tampak semakin hidup, seolah menatap setiap sudut ruangan, setiap gerak-gerik famili Rian dengan tatapan yang sulit diartikan. Senyuman tipis di bibir wanita itu seolah mengembang, atau mungkin hanya ilusi lacai. Sinta duduk di sofa, memandangi lukisan itu dengan campuran kekaguman dan sedikit ketakutan yang tak ia pahami asalnya. Ia merasa seolah telah membuka sebuah kotak Pandora, namun ia memilih untuk mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya sebagai kelelahan. Malam pertama di rumah itu, setelah lukisan Nyai Suro terpajang, adalah awal dari mimpi buruk yang nyata. Sinta terbangun sekitar pukul 2 pagi. Suhu kamar terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang, padahal jendela tertutup rapat. Ia menarik selimut lebih tinggi, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Namun, telinganya menangkap sesuatu. Suara langkah kaki. Ringan, namun jelas. Seperti anak kecil yang berlari-lari kecil di lantai atas. Jantung Sinta berdebar. Ia meraih lengan Rian, mengguncangnya pelan. "Ya, Rian, bangun!" bisiknya panik. Suaranya sedikit bergetar. Rian menggeliat, mengucek matanya dengan malas. "Ada apa sih, Sin? Ini masih jam 2 pagi, gumamnya. Suara seraknya menunjukkan ia baru saja terbangun dari tidur pulas. Kekesalan tersirat di nada bicaranya. "Dengar nggak? Ada suara langkah kaki di lantai atas, kayak orang lari-lari kecil." Sinta bersikeras, matanya membesar karena ketakutan. Ia menahan nafas, mencoba mendengarkan lagi, berharap itu hanya imajinasinya. Tapi suara itu tetap ada, kini diiringi tawa kecil yang melengking, mirip suara lila, namun lebih dingin. Rian mendengarkan sebentar, mencoba menangkap suara yang dimaksud Sinta. Hanya ada keheningan, atau mungkin ia terlalu lelah untuk mendengarnya. "Gak ada apa-apa, perasaan kamu aja kali, angin kali," sahutnya, mencoba menenangkan Sinta.
lebih kepada menenangkan dirinya sendiri. Ia tak ingin mempercayai hal-hal aneh. "Bukan angin ya, jelas banget suaranya. Tolong cek dong." Sinta menarik-narik kaos Rian. Ia tahu Rian skeptis, tapi rasa takutnya lebih besar. Suara tawa itu semakin jelas, sekarang terdengar seperti bisikan nama Lila. Dengan malas, Rian bangkit dari tempat tidur. "Ya udah ya, aku cek. Kamu tunggu sini. Tapi kalau cuma tikus, jangan harap aku mau dengerin omongan aneh-aneh kamu lagi." Rian menggerutu, menyambar senter di meja nakas. Ia berjalan menuju pintu, lalu melirik sekilas ke ruang tamu yang gelap, tempat lukisan itu terpajang. Untuk sepersekian detik, ia merasa mata wanita di lukisan itu mengikutinya, seolah tersenyum sinis. Rian bergidik, mengenyahkan pikiran itu cepat-cepat. Cuma perasaan, bisiknya dalam hati. Rian menyusuri tangga kayu yang berderit. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada yang menarik kakinya dari bawah. Di lantai atas, semua kamar tertutup, sunyi, tidak ada suara, tidak ada jejak. Ia memeriksa satu persatu, hanya menemukan debu dan perabot usang. "Tuh kan, gak ada apa-apa," gumamnya saat kembali turun. Wajahnya sedikit pucat, entah karena dingin atau karena ia sebenarnya sedikit takut juga. Keesokan harinya, Sinta masih dihantui kejadian semalam. Ia mencoba bersikap biasa, mengajak Lila bermain di ruang tamu. Sementara Lila asik menggambar di lantai, Sinta memperhatikan lukisan Nyai Suro. Mata wanita di lukisan itu tampak sama, namun ia merasa tatapannya semakin intens, seolah mengamati setiap gerakannya. Lila, yang biasanya menggambar pemandangan atau bunga, hari itu justru sibuk menggambar sosok wanita berkebaya putih dengan mata hitam pekat. "Sayang, main sama mama yuk, jangan ngomong sendiri terus." Sinta mencoba memecah konsentrasi Lila, sedikit khawatir melihat anaknya terlalu asik dengan gambarnya. Lila menoleh, mata polosnya menatap Sinta. "Aku lagi main sama tante cantik di lukisan, mah," jawabnya enteng, tanpa menyadari dampak kata-katanya pada Sinta. Sinta merinding hebat. "Tante siapa, nak? Gak ada siapa-siapa di situ kan?" Ia mencoba mencari tahu, jantungnya berpacu kencang. "Ada, tadi tante senyum ke aku, katanya mau ajak aku main petak umpet. Dia bilang papa bohonin mama soal duit, terus tante juga bilang kalau papa nakal, tante mau ajak Lila main selamanya." Kata-kata Lila menghantam Sinta seperti palu godam, bukan hanya karena ia berbicara dengan entitas tak terlihat, tapi karena kalimat terakhir itu, "Papa bohonin mama soal duit." Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Sinta dan Rian, dan ia tidak pernah membicarakannya di depan Lila. Keringat dingin membasahi punggung Sinta. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini, dan lukisan itu adalah pusatnya. Beberapa hari berikutnya, teror psikologis semakin menjadi-jadi. Rian mulai merasakan hal-hal aneh. Suatu pagi ia menemukan sidik jari kecil yang aneh di kaca jendela yang terkunci dari dalam. Sidik jari itu sangat jelas, seolah baru saja ditempelkan. Ia memanggil Sinta, ingin menunjukkan temuannya, tapi begitu Sinta datang, sidik jari itu lenyap tanpa bekas, seolah tak pernah ada. "Kamu terlalu banyak pikiran, Sin. Hantunya nggak nyata. Kita butuh istirahat." Rian membentak Sinta suatu malam, setelah Sinta bercerita tentang bayangan hitam yang selalu bergerak di sudut matanya, atau suara bisikan nama Rian yang sangat pelan dari dalam lemari. Sinta selalu terlihat lelah dan ketakutan. Rian sendiri merasa kewarasannya mulai terganggu. Ia sering merasa ada yang mengawasinya, bahkan saat ia sendirian. Bayangan di sudut mata Sinta kini juga ia rasakan, namun ia berusaha keras untuk mengabaikannya. "Ini cuma stres karena pindahan, Sin. Kamu terlalu parno." "Kamu yang gak peka, Yan," Sinta membalas. Air mata mengalir di pipinya. "Anak kita dalam bahaya. Dia bicara sama tante itu. Dia tahu rahasia kita. Lukisan itu, Yan. Pasti gara-gara lukisan itu." Sinta menunjuk lukisan Nyai Suro dengan jari gemetar. Perdebatan mereka selalu berakhir dengan pertengkaran, dan Lila sering menangis ketakutan di kamar. Ketegangan di antara Rian dan Sinta semakin runcing, seolah ada yang sengaja memecah belah mereka.
Rian, yang selalu bersikeras tidak percaya hal gaib, kini mulai merasakan sendiri manipulasi persepsi itu. Ia sering mendengar suara Sinta memanggilnya. Namun ketika ia menoleh, Sinta tidak ada di sana. Atau ia mencium bau melati busuk yang pekat, namun tak ada bunga melati di rumah itu. Suatu siang, Rian menemukan sebuah amplop terselip di bawah bantalnya. Isinya adalah surat tagihan hutang judi, lengkap dengan ancaman dari penagih. Ia tahu itu adalah hutangnya, namun ia ingat sudah menyembunyikan surat itu di laci paling dalam. Bagaimana bisa sampai di bantalnya? Ia menatap lukisan di ruang tamu, dan matanya seolah bertemu dengan tatapan Nyai Suro yang tersenyum tipis. Lila bilang papa bohongin mama soal duit. Kalimat Lila itu terngiang lagi di kepalanya. Rian mulai merasa terpojok, bukan hanya oleh hutangnya, tapi oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mulai curiga bahwa ada yang mencoba membongkar rahasia kelamnya. Pada puncak babak 2, Sinta yang semakin gelisah memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah ini. Ia mulai membaca buku-buku tua yang ditemukan di rak, berharap menemukan petunjuk. Ia menemukan beberapa surat kabar lama yang melaporkan insiden kematian misterius di sekitar rumah ini puluhan tahun lalu, selalu melibatkan anak-anak kecil yang hilang. Dan akhirnya, di balik sebuah lemari tua yang tersembunyi, ia menemukan sebuah diary usang. Diary itu milik pemilik rumah sebelumnya, seorang wanita paruh baya bernama Bu Rahayu, yang ternyata adalah adik kandung Nyai Suro. Bu Rahayu menulis tentang kutukan keluarga dan bagaimana kakaknya, Nyai Suro, adalah korban dari ambisi dan pesugihan hitam. 24 Agustus 1947. Kakakku, Suro, semakin gila dengan pesugihan itu. Ia bilang ingin sempurna, ingin abadi. Ia tak segan mengorbankan apapun. Setelah banyak anak desa hilang, ia dikucilkan, dihujat. Ia bunuh diri di hadapanku, tepat di depan lukisan dirinya. Matanya menatapku, penuh dendam. Lukisan itu, dia adalah kutukan. Dia bukan hanya potret. Dia adalah penjara sekaligus gerbang bagi jiwanya yang haus tumbal. Aku harus menyembunyikannya, menguncinya. Kain merah, hanya kain merah yang bisa meredamnya sementara. Sinta membaca setiap kata dengan napas tertahan. Ia akhirnya memahami mengapa Pak Jaga melarang mereka membuka kain merah itu. Ia mengerti mengapa Lila bisa berkomunikasi dengan tante cantik itu. Roh Nyai Suro tidak terperangkap. Ia bersemayam di dalam lukisan itu, menunggu tumbal untuk menyempurnakan ritual pesugihannya yang gagal. Tumbal yang diincar adalah jiwa anak kecil yang murni, dan Lila adalah targetnya. Sinta gemetar, air mata membasahi pipinya. Ia harus memberitahu Rian, ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Ia harus membuktikan pada Rian bahwa semua ini nyata. Ia menatap ke arah lukisan, dan untuk pertama kalinya, ia melihat senyum Nyai Suro bukan lagi indah, melainkan seringai mengerikan yang penuh kemenangan. Rasa dingin menjalari seluruh tubuh Sinta, membekukan ketakutan. Malam itu Sinta berusaha mati-matian meyakinkan Rian. Ia menunjukkan diari usang Bu Rahayu, membacakan kutipan-kutipan mengerikan tentang Nyai Suro dan kutukan lukisan. Rian, yang tadinya bersikeras semua hanya delusi Sinta, mulai menunjukkan kegelisahan. Wajahnya pucat saat mendengar cerita tentang pesugihan dan tumbal. Pengalaman aneh yang ia alami sendiri mulai tak bisa ia bantah. "Kamu masih nggak percaya, Yan?" tanya Sinta, suaranya tercekak. "Ini bukan lagi soal stres atau delusi. Lila dalam bahaya. Lukisan itu, dia hidup." Rian frustrasi. Aku nggak tahu lagi harus percaya apa. Tapi ini gila, Sin. Pesugihan, tumbal, ini kan abad modern."
Namun argumennya terdengar lemah. Ia sendiri tidak yakin. Bayangan sidik jari yang lenyap, bisikan Lila dan amplop tagihan hutang yang muncul misterius, semuanya berputar-putar di kepalanya. Tapi kita harus gimana? Kita harus minta bantuan siapa? Pak Jaga, kita harus minta bantuan Pak Jaga. Sinta berseru, teringat pada peringatan tetua desa itu. Mereka berdua segera bergegas menuju pos jaga Pak Jaga. Angin malam berhembus kencang, membawa serta bau melati busuk yang kini terasa lebih kuat. Setiap langkah terasa diawasi. Pak Jaga menyambut mereka dengan wajah cemas, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. "Saya sudah bilang, jangan sentuh kain merah itu," kata Pak Jaga. Suaranya rendah dan penuh penyesalan. Roh Nyai Suro itu tidak tenang. Dia mencari tumbal untuk melengkapi kekuatannya. Anak-anak kecil, jiwa mereka yang murni adalah yang paling dicari. Tatapan matanya lurus ke arah Sinta, seolah bisa melihat ketakutan yang mendalam di sana. Pak Jaga menjelaskan lebih detail sejarah Nyai Suro. Ia adalah seorang selir cantik yang ambisius, tergila-gila dengan kekuasaan dan kecantikan abadi. Ia melakukan pesugihan dengan entitas kegelapan yang menjanjikan segalanya. Namun ritual itu menuntut tumbal yang terus-menerus, dimulai dari hewan ternak, lalu orang dewasa, dan puncaknya adalah jiwa anak-anak. Saat penduduk desa mulai curiga dan anak-anak mulai menghilang, ritualnya terbongkar. Dalam ketakutan dan keputusasaan, ia bunuh diri. Namun jiwanya yang terikat perjanjian dengan entitas kegelapan terperangkap dalam lukisan potretnya yang dilukis dengan darah. Sejak saat itu, lukisan itu menjadi gerbang bagi Nyai Suro untuk mencari tumbal baru. Kain merah adalah satu-satunya penangkal sederhana, dan rumah ini sendiri telah menjadi semacam kandang baginya. Kita harus menghancurkan lukisan itu, Pak, atau usir dia dari rumah ini. Rian berseru, nada suaranya penuh keputusasaan. Pak Jaga menggelengkan kepala. Tidak semudah itu, Nak Rian. Ikatan lukisan dengan arwah Nyai Suro dan rumah ini sudah sangat kuat. Dia sudah menyerap energi rumah dan kalian. Dia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan begitu saja. Pak Jaga mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari balik bajunya. Isinya adalah beberapa lembar daun sirih tua, sedikit kemenyan dan sebuah keris kecil berkarat. Kita harus melakukan ritual penangkal. Ini warisan leluhur. Kita harus memutus ikatannya dengan rumah, baru kita bisa menghancurkannya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara Lila memanggil. Mama, Papa. Suara itu parau, penuh ketakutan. Sinta dan Rian langsung panik. Lila. Mereka berlari kembali ke rumah, diikuti Pak Jaga yang melangkah cepat. Begitu mereka tiba di depan pintu utama, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Pintu yang tadi terbuka lebar, kini tertutup rapat, seolah terbuat dari baja, dengan ukiran kuno yang seolah hidup. Jendela-jendela yang terbuat dari kayu jati tua pun seolah menyatu dengan dinding, tak bisa dibuka. Mereka terjebak. Rian menggedor-gedor pintu dengan panik. Lila, buka pintunya sayang. Dari dalam terdengar suara tawa melengking seorang wanita, dingin dan menyeramkan. Tawa yang sama seperti yang Sinta dengar di lantai atas. Lalu suara Lila yang menangis semakin keras. Mama, tolong Lila. Tante mau ajak Lila main petak umpet sampai mati. Pak Jaga bergegas mendekat, memejamkan mata, mengucap mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Ia merasakan energi negatif yang sangat kuat dari dalam rumah. Nyai Suro sudah mengunci rumah ini, ucapnya. Matanya terbuka, menatap Rian dan Sinta dengan serius. Dia sudah mengambil alih kendali. Ini saatnya dia mengambil apa yang dia inginkan. Rian mencoba mendobrak pintu, tapi pintu itu sama sekali tak bergerak. Panik, ia berlari ke jendela-jendela, mencoba memecahkannya. Tapi kaca jendela terasa seperti beton, tak bergeming. Sial, pintunya macet, jendelanya juga nggak bisa dibuka. Teriak Rian putus asa, wajahnya merah padam.
Pak Jaga bilang ini gara-gara lukisan itu ya. Sinta bergetar, memeluk anaknya erat dari balik punggung Rian. Kita harus buang lukisannya. Rian yang mencoba mencabut lukisan dari dinding, tiba-tiba merasakan paku-paku di sana seolah menyatu dengan kayu, tak bisa dicabut. Tangan Rian lecet berdarah. Nggak bisa, Sin. Pakunya kuat banget kayak di semen. Teriaknya frustrasi. Tiba-tiba, suara tawa perempuan melengking terdengar dari arah lukisan, lebih keras dan lebih dekat. Lampu senter Rian berkedip, lalu mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat yang hanya diterangi cahaya rembulan yang samar dari luar. Teror kini menjadi fisik. Dari lukisan, muncul asap hitam pekat yang perlahan membentuk sosok samar seorang wanita berkebaya putih dengan rambut terurai. Matanya menyala merah. Suhu di dalam ruangan jatuh drastis, membekukan nafas. Perabotan di sekitar mereka berderit, bergerak sendiri, seolah ada tangan tak kasat mata yang mendorong. Vas bunga melayang, lalu pecah berkeping-keping di dekat Sinta. Rian, yang tadinya skeptis, kini berteriak ketakutan. "Siapa kamu? Keluar! Jangan ganggu keluarga saya!" Rian berteriak. Suaranya bergetar hebat. Ia menarik Sinta dan Lila ke belakangnya, melindungi mereka. Lila menangis histeris. "Mama, takut! Tante mau ambil aku!" Sinta teringat diari Bu Rahayu yang masih ia pegang. Ia membuka halaman-halaman terakhir, membaca bagian ritual penangkal yang ditulis tangan dengan tinta yang sudah pudar. "Ya, di sini kuncinya. Dia butuh tumbal jiwa. Kita harus bakar lukisannya." Sinta membacakan bagian itu dengan cepat. Tapi ada syaratnya, harus dibakar dengan api dari kayu jati ritual di malam purnama dan harus diiringi doa pelepas roh. Pak Jaga yang sejak tadi mengamati dengan seksama, mengangguk. Benar, Bu Sinta. Api dari kayu jati yang diberkati dan doa khusus. Tapi saya sudah katakan, dia tidak akan melepaskan begitu saja. Ada yang harus dikorbankan untuk memutus ikatan ini. Wajah Pak Jaga tampak tegang, seolah ia tahu konsekuensi berat yang menanti. Sosok Nyai Suro kini semakin jelas, berdiri di depan lukisan. Bayangannya memanjang dan bergerak seperti tentakel. Tangan pucatnya terular ke arah Lila. "Ayo, ikut Tante Nak Manis, kita main selamanya." Suaranya terdengar lembut namun penuh ancaman. Rian menarik Lila menjauh, tapi tubuh Lila terasa berat, seolah ditarik oleh kekuatan lain. Mereka berjuang di tengah teror fisik dan penampakan hantu, mencoba mencari cara untuk menyalakan api dari kayu jati yang Pak Jaga bawa dan membakar lukisan tersebut tepat di ruang tamu. Pertempuran antara dunia nyata dan gaib telah bermulai. Nyawa Lila dan mungkin jiwa seluruh keluarga menjadi taruhan. Ketegangan di ruang tamu mencapai puncaknya. Sosok Nyai Suro kini tampak lebih jelas, berdiri di hadapan lukisan. Rambut hitamnya terurai panjang menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Matanya yang hitam pekat kini memancarkan cahaya merah mengerikan, mengincar Lila yang bersembunyi di balik Rian dan Sinta. Udara terasa semakin dingin, seolah semua kehangatan telah tersedot habis. Barang-barang di ruangan itu melayang, menghantam dinding, menciptakan suara gaduh yang memekakan telinga. "Mama, takut! Tante mau ambil aku!" Lila menangis histeris, mencengkeram erat celana Rian. Wajahnya pucat pasi, matanya membesar, melihat wujud Nyai Suro yang melayang. Rian memeluk Lila dengan erat, mencoba melindunginya. "Jangan sentuh anakku, sialan!" Ia berteriak, suaranya dipenuhi amarah dan ketakutan. Ia mengambil vas bunga pecah yang berserakan di lantai, siap melemparkannya. Namun vas itu mendadak hancur di tangannya, melukainya. Darah menetes dari telapak tangannya. Sinta dengan tangan gemetar membuka bungkusan dari Pak Jaga. Di dalamnya ada beberapa batang kayu jati kecil yang sudah diukir dengan simbol-simbol kuno, beberapa helai daun sirih, dan sebuah botol kecil berisi minyak wangi melati. Pak Jaga meraih keris kecilnya,
lalu menancapkannya ke lantai di depan lukisan, membentuk segel sementara. Dari keris itu keluar asap putih tipis, mengurung Nyai Suro dalam lingkaran. Waktunya sempit, Nyai Suro akan semakin kuat saat purnama mencapai puncaknya. Pak Jaga berseru, wajahnya berkeringat dingin. Kita harus membakar lukisan itu dengan api dari kayu jati ini, dan air sirih ini harus disiramkan ke lukisan saat api mulai menyala. Lalu kita ucapkan doa pelepas arwah bersama. Nyai Suro tertawa melengking. Kalian pikir bisa melawan aku? Aku adalah penguasa rumah ini. Tumbalnya sudah di depan mata. Tidak ada yang bisa melepaskan aku dari sini sebelum aku mendapatkan apa yang menjadi hakku. Ia menggerakkan tangannya, dan perapian batu di bawah lukisan tiba-tiba menyala dengan api hijau yang aneh, seolah siap melahap siapa saja. Beberapa batang kayu bakar di samping perapian melayang dan menghantam Pak Jaga, membuatnya terjatuh. "Pak Jaga!" Sinta berteriak. Rian mencoba mengambil kayu jati ritual dari tangan Sinta. "Biar aku yang lakukan." Tapi Nyai Suro menghempaskannya. Tubuh Rian terlempar ke dinding, kepalanya terbentur keras. Darah mengalir dari pelipisnya. Melihat Rian terkapar, amarah Sinta meledak. Ia melihat anaknya ketakutan, suaminya terluka. Ia tidak bisa diam lagi. "Tidak akan kubiarkan kau menyentuh putriku," Sinta berteriak. Matanya berkaca-kaca, namun penuh tekad. Ia meraih kayu jati ritual itu, lalu dengan cepat menyalakannya di api hijau dari perapian. Kayu itu langsung menyala, memancarkan cahaya keemasan yang aneh. Nyai Suro menggeram, mencoba menyerang Sinta, tapi segel keris Pak Jaga menahannya sesaat. Sinta segera mendekati lukisan, menyiramkan air sirih ke permukaan lukisan, lalu membakar lukisan itu dengan kayu jati yang menyala. Begitu api menyentuh kanvas, lukisan itu mulai terbakar dengan cepat, memancarkan asap hitam pekat yang berbau busuk. Nyai Suro berteriak histeris, suaranya memekakkan telinga. "Tidak, aku tidak akan pergi. Aku butuh tumbal. Jiwa anak ini akan jadi milikku." Ia mencoba meraih Lila lagi. Pak Jaga yang sudah bangkit dengan susah payah, mencengkram tangan Nyai Suro yang berusaha meraih Lila. "Roh kotor, kembali ke tempatmu. Jangan ganggu kehidupan manusia." Ia membacakan mantra-mantra kuno dengan suara keras berulang kali. Sinta dengan air mata membasahi pipinya, memejamkan mata dan mulai mengucapkan doa pelepas arwah yang ia baca dari Dairi Burahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wahai jiwa yang terperangkap, lepaskanlah ikatanmu dengan dunia. Kembalilah ke asalmu. Jangan kau ganggu yang hidup. Carilah kedamaian abadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Api melahap lukisan dengan cepat. Dari dalam lukisan, terdengar suara erangan kesakitan yang mengerikan, disusul teriakan melengking Nyai Suro yang semakin melemah. Sosoknya mulai memudar, asap hitamnya mengecil, seolah ditarik kembali ke dalam api. Lila yang tadinya histeris, kini terdiam, pingsan dalam pelukan Rian yang berusaha bangkit. Tiba-tiba, mata Nyai Suro yang merah menyala menatap Rian, tatapannya penuh kebencian dan pengkhianatan. "Kau tidak akan lepas dari kutukan. Darahmu, warisanmu," bisiknya. Suaranya sangat pelan, namun terdengar jelas di telinga Rian. Lalu, dengan sebuah ledakan kecil, lukisan itu hancur menjadi abu, dan sosok Nyai Suro lenyap sepenuhnya. Seketika itu juga, suhu ruangan kembali normal, bau melati busuk menghilang, dan pintu dan jendela rumah kembali terbuka, seolah tak pernah terkunci. Keheningan melingkupi ruangan. Hanya terdengar deru napas Rian dan Sinta yang terengah-engah, serta isak tangis pilu Pak Jaga yang tertunduk lesu. Rian segera memeriksa Lila, memastikan putrinya baik-baik saja. Lila bernafas teratur, meski masih tak sadarkan diri. Kita berhasil, Pak Jaga?" tanya Sinta. Suaranya lemah. Pak Jaga mengangkat wajahnya, menatap abu lukisan di perapian. "Berhasil, tapi tidak sepenuhnya," bisiknya. Tatapannya penuh duka.
Nyai Suro sudah pergi, tapi kutukannya sudah mengikat. Dia sempat mengucap sesuatu tentang darah, warisan. Pak Jaga menatap Rian, seolah ada sesuatu yang ia tahu, namun tak bisa ia ungkapkan. Rian merasa dingin di punggungnya. Kalimat Nyai Suro tentang darahmu, warisanmu, itu seperti belati yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Tiba-tiba, ingatan lama menerpa benaknya seperti banjir. Beberapa bulan lalu, sebelum Paman Rian meninggal, mereka pernah bertemu di rumah sakit kota. Saat itu, Paman yang sudah lemah terbaring di ranjang. Batuknya terdengar berat, tapi matanya masih tajam menatap Rian. Paman, suara parau, memegang tangan Rian erat. Rian, rumah ini warisan. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Jangan pernah jual lukisan di gudang belakang. Jangan pernah buka kain merahnya. Itu kutukan keluarga kita. Keturunan Demang ini, terutama garis laki-laki, terikat pada Nyai Suro. Rian tertawa sinis, menepis tangan Paman. Apaan sih Paman? Kelenik aja. Nggak usah dipercaya. Aku butuh duit Paman. Rumah ini mau kubadaikan. Hutangku numpuk, nggak bisa ditunda lagi. Paman, batu keras, nafasnya tersengal-sengal, tapi tetap memaksa bicara. Darah itu, tumbal itu, akan selalu mencari, melindungi keluarga Rian. Itu yang terpenting. Jangan buka kain merah itu. Rian selalu menganggap omongan pamannya sebagai ocehan orang tua yang sakit, dipenuhi tahayul desa. Kini, di tengah reruntuhan ritual, kata-kata itu bergema kembali, jelas dan menusuk. Ia adalah keturunan langsung dari Demang Kusuma di Loga, yang dulu bersekutu dengan Nyai Suro dalam pesugihan hitam. Pamannya telah menyembunyikan kebenaran itu sepanjang hidupnya, dan Rian, dengan ambisinya melunasi hutang judi, telah membuka pintu kutukan itu. Matanya beralih ke Sinta, lalu ke Lila yang masih pingsan. Apakah ia telah membawa keluarganya ke dalam jurang penghancuran? Rasa bersalah menghantamnya begitu kuat. Ia menyadari bahwa entitas Nyai Sino tidak hanya memanipulasi persepsi, tapi juga mengeksploitasi kelemahan dan dosa-dosa masa lalu mereka. Hutang judinya, trauma masa kecilnya yang melibatkan kehilangan seorang teman kecilnya yang hilang misterius, semua itu seolah berhubungan dengan kutukan ini. Sinta menatap Rian, merasakan perubahan ekspresi di wajah suaminya. "Ada apa ya?" tanyanya, menangkap kegelisahan yang mendalam. Ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan Rian, sesuatu yang lebih besar dari sekedar hutang. Rian hanya menggelengkan kepala, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Beban rahasia yang selama ini ia pikul, kini terasa 1000 kali lipat lebih berat. Ia tahu, meskipun lukisan itu hancur, kutukan itu belum sepenuhnya pergi. Itu ada dalam darahnya, dalam warisannya, dan Nyai Suro telah mengingatkan. Pak Jaga perlahan mendekati perapian, mengumpulkan abu sisa lukisan dengan tangan gemetar. "Ini harus disucikan," bisiknya. "Mungkin ini bisa meredahkan sementara, tapi kalian harus tahu, setiap pesugihan, setiap ikatan, selalu menuntut bayaran." Rian menatap abu di tangan Pak Jaga, lalu beralih ke Lila yang masih pingsan. Ia tahu, mulai saat ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Ia telah membuka gerbang, dan kini ia harus membayar harganya. Malam itu, setelah berhasil memadamkan sisa bara api di perapian, rumah kembali sunyi. Pak Jaga membantu membersihkan kekacauan dan membawa Lila ke kamar. Lila masih pingsan, namun nafasnya teratur. Sinta mendampingi Lila, sementara Rian dan Pak Jaga duduk di ruang tamu yang kini terasa hampa, hanya menyisakan bau gosong yang samar. Lampu minyak kembali dinyalakan. Cahayanya yang redup memperjelas guratan lelah di wajah mereka. "Pak Jaga, apa maksud Nyai Suro dengan darahmu, warisanmu?" Rian akhirnya memberanikan diri bertanya. Suaranya serak. Ia tak bisa lagi menyembunyikan rahasianya. Pak Jaga menghela napas panjang, menatap Rian dengan tatapan penuh simpati, namun juga kesedihan. "Nak Rian, kau adalah keturunan langsung Demang Kusumo di Logo, bukan? Demang yang dulu berkuasa di sini.
yang juga kakek buyut pamanmu? Rian mengangguk pelan. Iya Pak Jaga. Bagaimana Bapak tahu? Semua orang tua di desa ini tahu, Nak, termasuk saya. Demang Kusumodilogo adalah orang yang membawa Nyai Suro ke sini. Ia juga yang terlibat dalam pesugihan gelap itu untuk memperkuat kekuasaannya. Nyai Suro adalah selirnya, tapi juga rekannya dalam ritual itu. Saat ritual tumbal anak gagal dan menyebabkan malapetaka di desa, Demang Kusumodilogo mengorbankan Nyai Suro, menyerahkannya pada kemarahan warga, dan bahkan mengunci jiwanya di dalam lukisan itu agar ia tidak kembali menuntut. Pak Jaga berhenti sejenak, menatap Rian lurus-lurus. Kutukan itu bukan hanya untuk Nyai Suro, Nak Rian. Itu adalah kutukan Demang, kutukan darah. Setiap generasi keturunan laki-laki Demang terikat pada perjanjian itu. Mereka harus menjaga lukisan itu tersembunyi atau menjadi target tumbal. Atau mereka sendiri yang harus menjadi tumbal jika Nyai Suro berhasil memutus ikatan. Jantung Rian berdegup kencang. Kata-kata Pak Jaga seperti membuka bendungan ingatan yang selama ini ia tekan mati-matian. Rian memiliki trauma masa kecil yang mendalam. Saat ia berusia 8 tahun, teman sepermainannya, Budi, tiba-tiba menghilang saat mereka bermain di sumur tua belakang rumah. Rian kecil adalah satu-satunya saksi yang melihat samar-samar seorang wanita berkebaya putih menyeret Budi ke dalam kegelapan sumur. Namun, karena ketakutan dan di bawah ancaman tak terlihat, atau mungkin manipulasi Nyai Suro, Rian dipaksa untuk melupakan kejadian itu dan menganggap Budi tersesat. Kejadian itu terus menghantui mimpinya. Hilangnya Budi adalah tumbal yang pertama kali diminta Nyai Suro dari garis keturunan Demang, setelah sebelumnya lukisan itu disegel. Pembukaan kain merah oleh Sinta dan kedatangan Rian, sang keturunan, telah mengaktifkan kembali kutukan tersebut. Bayangan sumur tua itu muncul kembali di benak Rian. Begitu jelas seolah kejadian itu baru saja terjadi kemarin. Bau tanah basah, jeritan Budi yang teredam, dan sosok wanita berkebaya putih dengan rambut terurai yang menoleh ke arahnya. Matanya hitam pekat seperti di lukisan. Kau sudah melihat, sekarang diamlah, bisik suara itu di kepalanya waktu itu. Rian kecil berlari ketakutan, tak berani cerita pada siapapun. Ia menganggap itu mimpi buruk, tapi kini ia tahu itu nyata. Budi adalah tumbal pertama yang diminta Nyai Suro setelah lukisan disegel. Dan ia, Rian, adalah saksi yang dipilih untuk diam selamanya. Jadi, ini semua salahku, Pak Jaga. Aku yang membuka lukisan itu. Rian menundukkan kepala, air mata mulai menetes. Rasa bersalah menghimpitnya begitu kuat. Ia tidak hanya membahayakan keluarganya, tapi juga membuka kembali kutukan yang seharusnya terkunci. Sinta, yang baru saja kembali dari kamar Lila, mendengar semua percakapan itu. Ia berdiri membeku di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Rian, apa ini benar? Apa maksudnya ini semua? Tanyanya, suaranya bergetar menahan tangis. Kekecewaan dan kemarahan bercampur aduk. Tidak hanya Rian berbohong tentang hutangnya, kini ia juga menyembunyikan warisan kutukan yang membahayakan nyawa putri mereka. Rian mengangkat wajahnya, menatap Sinta dengan tatapan penuh penyesalan. Maafkan aku, Sin. Aku takut. Aku ingin melupakannya. Aku pikir semua ini hanya tahayul. Ia menceritakan segalanya. Tentang Demang Kusumodilogo, tentang perjanjian kotor, tentang teman kecilnya Budi yang hilang di sumur tua, dan tentang peringatan pamannya yang ia abaikan karena desakan hutang. Aku lihat sendiri, Sin, waktu kecil, wanita berkebaya putih itu, dia seret Budi ke sumur. Aku takut cerita, takut dianggap gila. Nyai Suro, dia sudah incar aku dari dulu. Sinta terpukul. Ia merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Bagaimana bisa kau menyembunyikan ini semua dariku, Yan? Bagaimana bisa kau membahayakan Lila, anak kita? Sinta tak bisa menahan air matanya lagi. Ia merasa dikhianati, marah, dan sangat takut. Pak Jaga menengahi. Sudah, Bu Sinta, Nak Rian, ini bukan saatnya untuk bertengkar. Nyai Suro memang sudah pergi, tapi kekuatannya, residunya masih ada.
Kutukan itu sudah terpatri dalam darah Nak Rian. Kalian harus berhati-hati, apalagi Nak Lila, dia sudah terhubung dengan Nyai Suro. Beberapa hari berikutnya, keluarga Rian diliputi ketakutan dan ketegangan. Lila sudah sadar, namun ia sangat trauma. Ia sering terbangun di malam hari, berteriak ketakutan, mengatakan bahwa tante cantik itu masih mengunjunginya dalam mimpi, mengajaknya main petak umpet. Lila bahkan pernah ditemukan berbicara sendiri di depan perapian yang sudah bersih dari abu lukisan, seperti ia sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ia juga jadi lebih pendiam, sering melamun. Trauma masa lalunya ditambah dengan kejadian ini membuat Sinta sangat khawatir pada kondisi mental putrinya. Rian dan Sinta berusaha keras menyingkirkan semua barang lama di rumah itu, bahkan sampai membakar beberapa yang menurut mereka mencurigakan. Mereka tidak bisa tidur nyenyak, selalu merasa diawasi. Suara langkah kaki samar di lantai atas, bau melati busuk yang kadang muncul entah dari mana, dan bayangan hitam yang melintas di sudut mata mereka. Semua itu terus menghantui. Manipulasi persepsi Nyai Suro memang sudah melemah, tapi tidak sepenuhnya hilang. Hubungan Rian dan Sinta menjadi dingin. Sinta sulit memaafkan Rian. Bukan hanya karena kebohongan soal hutang, tapi juga karena Rian telah menyeret mereka ke dalam bahaya kutukan ini. Rian sendiri diliputi rasa bersalah yang teramat sangat. Ia merasa dihukum, dan setiap kejadian aneh di rumah itu seolah menjadi pengingat atas kesalahannya. Trauma masa kecilnya kini bangkit sepenuhnya. Mimpi tentang sumur tua dan jeritan budi datang setiap malam, semakin jelas, seolah Nyai Suro masih berbisik dari kegelapan. Akhirnya dengan berat hati, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Mereka tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Mereka kembali ke kota, meninggalkan semua harta warisan yang justru membawa malapetaka. Rian berusaha keras mencari pekerjaan lain, melunasi hutangnya dan mengembalikan kehidupan mereka seperti semula. Namun, semuanya tidak sama lagi. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kota lain yang jauh, keluarga Rian berusaha membangun kembali kehidupan mereka. Lila masih sering mengalami mimpi buruk, dan Sinta harus membawanya ke psikolog anak. Rian bekerja keras, namun beban mental dan rasa bersalah atas rahasia yang ia simpan membuat ia seringkali termenung. Mereka sering pindah-pindah tempat tinggal, berharap bisa lari dari bayangan masa lalu. Suatu malam, Rian terbangun. Ia merasakan bau melati busuk yang khas. Ia melihat ke arah cermin di dinding kamar. Di sana pantulan wajahnya tampak pucat dan lelah. Namun di sudut mata pantulan itu, ia melihat bayangan seorang wanita berkebaya putih dengan mata hitam pekat, tersenyum tipis, seolah Nyai Suro masih mengawasinya, masih terhubung dengannya, menunggu saat yang tepat untuk menuntut warisan darahnya. Di belakang bayangan itu, samar-samar terlihat sumur tua yang gelap. Di waktu yang sama, di sebuah toko barang antik di pinggir kota yang ramai, seorang pedagang tua sedang merapikan koleksinya. Matanya tertuju pada sebuah bingkai lukisan kosong yang ia dapatkan dari sebuah pelelangan misterius di desa terpencil. Bingkai itu terbuat dari kayu jati berukir halus, sama persis dengan yang pernah Sinta lihat. Di sudutnya masih ada sedikit sisa noda hangus dan bau melati busuk yang samar. Pedagang itu tersenyum puas. Ia tahu ini adalah barang antik yang unik, meskipun tidak ada lukisan di dalamnya. Ia akan menaruhnya di etalase, menunggu pemilik baru yang tertarik pada sejarahnya yang misterius. Di balik bingkai kosong itu, di antara serat-serat kayu yang hangus, samar-samar terlihat sebuah ukiran kecil bertuliskan, Nyai Suro, pemilik abadi darah Demang. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.